beda Om. Iya. Orang banyak yang nanya seperti saya pasti. Kalau dia nanya yang maaf ya tadi ngomongnya masalah kehidupan itu karena kita nggak tahu juga Om kehidupannya orang masing-masing Om ya. Ya kan, baik buruknya orang kan nggak tahu. Cuman kalau orang mau berangkat ke luar negeri manapun, apalagi dengan visa tur ya Om ya, visa tur kan visa yang bakal overstay. Nah dia kan mikirnya nanti biaya hidup gimana, dia bertahan hidup gimana, itu penting banget Om untuk ditanyain Om. Iya. Beneran. Iya saya tahu. Sampean bertanya karena sampean nggak ngelalui kan. Lah saya ini menjalani Mas. Iya. Jadi nek aku menjalani terus bercerita sampean, ojo dieyel. Paham nggak? Paham. Aku sudah tidak di posisi berteori Mas. Posisiku sudah praktek gitu loh. Dan kunci dari apa yang saya lakukan di Hong Kong itu di kepribadian. Nah, saiki sampean menerjemahkan kepribadian sama attitude bagaimana? Itu saja pandangan sampean. Kalau masalah teknis dan semuanya sama. Mau sampean di Taiwan, sampean udah pernah jadi kaburan di Taiwan. Terus sampean ketangkep di Taiwan juga bagaimana, sampean dideportasi bagaimana? Itu aja jadikan pelajaran. Terus sampean evaluasi. Selama di Taiwan perbuatanku apa saja kok bisa sampai kayak gini. Nah, perbaiki itu di Hong Kong. Jangan dilakukan hal yang buruk-buruk yang di sana. Lakukan di sini hal-hal yang baik. Bagaimana? Ketangkepnya sampai berapa lama nantinya? Kan kayak gitu tuh. Oh iya. Bener nggak? Berarti Om sebenarnya iya benar Om mendukung saya nih untuk ke sana Om. Loh, sekali lagi saya tidak mendukung. Saya cuma ngomong. Kalau sampean pernah di Taiwan dan gagal terdeportasi, berevaluasilah terhadap kegagalan sampean itu untuk menginjak negara yang baru gitu loh. Gunakan bekal untuk negara yang baru. Karena sebelum saya ada di Hong Kong, saya pernah ke Jepang. Cuman pengalaman saya cuma di Jepang doang. Terus akhirnya nyantol di Hong Kong. Ya ketemu istri jadinya ya sudah berhenti. Saya berhenti. Dan saya tidak bekerja dengan siapa-siapa di Hong Kong sekarang. Saya bekerja dengan YouTube. Saya sudah nggak usah bekerja sama orang lain. Udah nggak bekerja sama orang lain. Channel itu Om, jadi iya. Bisa ngasihin uang di situ Om. Iya. Jadi Om sekarang nggak jualan, udah nggak apa nih Om? Jadi, sudah, ya jualan, ya tetap jualan. Tapi yang dijual kan beda. Oh jualan. Jualan jasa. Jualan omong. Oh sekarang Om jualan jasa nih? Ya jualan omong. Ini kan? Oh, iya. Lu bener nggak? Jualan jasa. Benar. Saya ngomong sama sampean ya, tak upload ya. Iya. Penontonnya 1.000, 2.000, 3.000, ada duitnya nggak? Ada Om. Nah. Berapa Om duitnya? Bukan boleh tahu Om. 55.000 Hongkong dolar. Banyak Om ya, 1.000 lihat aja segitu ya Om. Loh. Makanya Mas, saya bilang. Berapa tadi Om? 55.000 atau 5.000 tadi Om? 55.000 Hongkong dolar kali 2.000 berapa? 1 juta Om. Nah, makanya kalau ada anak-anak yang bilang ke saya, aku bayar berapa wes tak kasih, ya nggak mau aku. Paham nggak? Kan beresiko. Paham. Kalau sama YouTube kan aku paling resikonya apa? Somasi, masuk tahanan, sel diperkarakan, kan gitu aja toh. Makanya kenapa di depan saya ngomong jangan sebutkan nama, identitas atau siapapun, data pribadi siapapun. Iya toh, biar nggak bisa dituntut toh. Iya. Tapi Om kan di channel kan kelihatan mukanya Om. Loh, ya kan mukanya nggak ada masalah. Justru saya tunjukin muka saya biar orang tahu saya kan, biar saya nggak sembunyi-sembunyi kan. Iya. Loh, itu pribadi saya. Tapi bahkan Facebook saya nama saya lengkap sesuai KTP, sesuai dengan identitas saya. Saya nggak mau orang main-main. Saya bukan orang yang delik-delik kayak yang ngabarin sampean nelpon, mau nggak di video call, naik nggak dia di YouTube. Kalau dia nggak mau menunjukkan dirinya, sampean bisa tahu. Makanya kenapa saya konten, muka saya ada, muka saya kelihatan. Kalau saya orang nggak bener, gampang nggak nyiduknya. Gampang. Nah, udah tahu sih orangnya. Nah, mau saya dipukulin, mau diantemi bareng-bareng, ya kan gampang nyarinya tinggal. Benar.
Makanya gitu loh Mas, ngomongnya harus berhati-hati. Nggak boleh menghina orang, nggak boleh nyakitin orang. Bicaranya yang benar-benar saja, jangan yang bohong-bohong. Jangankan saya ngomong kayak gini saya naikin ke konten ya. Orang-orang KJRI itu bisa marah. Karena saya mendukung orang-orang yang mau jadi ilegal. Bener nggak? Benar. Nah, jangan salah Mas. Semua selalu mengandung risiko. Makanya saya nyatakan saya tidak mau membantu sampean dan saya tidak mau mendukung sampean. Kan saya bilang, saya nyatakan bolak-balik. Kalau dia motong kata-kata saya kan bisa juga di TikTok. Wah, digemparin rame. Wow, jadi kayak bad news is good news. Iya, zaman sekarang ada sosial media ya Om ya. Jadi kan untuk viral itu lebih cepat gitu. Bener nggak? Iya, saya belajar Mas dengan sosial media. Kalau dulu saya ya jualan-jualan. Ya memang merintis. Ketika saya sekarang udah begini, ya kan, saya gunakan ilmu saya untuk memberikan informasi ke teman-teman. Jangan sampai ke jalan yang salah, jangan sampai ke jalan yang keliru. Makanya saya menitik beratkan ke kepribadian, ke attitude, perbuatan baik. Ya terlepas nanti sampean mau nangkep apa yang saya omongin, mau nggak gubris yang saya omongin, itu kan sudah di luar keterbatasan saya, di luar kuasa saya. Tetapi saya ngomong sama sampean ada buktinya di konten. Iya, ini Om udah pernah belum upload channel gini ya Om ya? Kalau nyari-nyari satu besar kan agak itu ya Om ya. Nih saya nanya lagi nih Om ya. Om kan pernah overstay 2 hari di situ. Ya kan? Terus? Nah, Om kan tadi kan bilang kan pernah pulang ya kan? Nah, itu overstay itu emang bisa diperbaiki di situ? Bisa. Oh, bisa diperbaiki di situ? Bisa. Oh, boleh tahu gimana caranya? Dibayar. Bayar? Iya dong. Bayar denda Om berarti? Iya, bayar denda 2 hari. Oh, kalau kaburnya overstay-nya 2 hari ya dendanya 2 hari gitu? Iya. Oh, berarti kalau di situ kalau kita berangkat ke sana, kalau kita yang penting bayar denda, yang contoh nih, contoh kita pakai visa turis ke sana, kita kerja di sana Om. Yang penting kita bayar pajak kita itu nggak jadi masalah Om berarti Om? Ya masalah, wong sampean turis pajak apa, diminta pajak apa jadi turis. Turis nggak ada pajaknya. Gimana sih? Tadi Om sih katanya bayar denda sih. Loh, saya bayar denda kan karena saya overstay, saya mau perpanjang lagi atau bagaimana. Ya sudah, saya bayar overstay saya, ya udah terus dibebaskan toh. Denda overstay itu kalau nggak salah 2014 dulu ya, 2014 itu 160 Hongkong dolar per hari. 160 Hongkong dolar, tadi hitungnya harian berarti Om? Iya, ya kan 2 hari ya tak bayar, selesai, habis itu udah dikasih visa lagi 1 bulan. Terus kasih visa lagi Om, berapa lama Om? Loh, ya kan dikasih saya visa. Bayar denda overstay keluar. Pokoknya tonton channel saya sampean lah. Aku akan bercerita panjang kalau sampean mancing-mancing terus perkataan saya. Sampean itu mau menggali banyak. Iya. Sampean itu nanti saya lihat Om lah. sampean itu mau memancing-mancing informasi supaya sampean nggak nonton konten saya. Kalau saya saya. nanya terus Om nggak selesai ngomongnya. Kenapa? Iya, kalau saya nanya terus nanti Omnya juga jawab terus kan, otomatis kan selesai biar nanti saya pertanyaan kan langsung biar nanti saya kan tahu. Nah, kalau saya cerita, wong anak tadi yang saya ngomong sama sampean itu datang saya itu sampai 1 malam suntuk kok. Tanya terus itu Iya. Iya, tanya, datang ke rumah. Lah aku ya orang dia bertamu, masa aku usir kan enggak. Kalau telepon kan bisa tak matiin. Tanya seharian dong. Duh, apa? Tanyanya dia seharian. Seharian selama dia datang. Ayo, tanya apa aja, catatan aku bilang. Terus. Loh, kalau nggak percaya nanti tak kontenin. Loh, nanti tak kontenin tuh anak. Iya, benar. Kalau anak itu tak kontenin, otomatis saya menaikkan atau memberikan dukungan untuk orang-orang ilegal. Makanya aku lagi mikir apa tak kontenin apa enggak.
Kalau sampean mau tanya, Ya. tak kasih nomornya anaknya, sampean silahkan tanya ke dia, biar ilmu saya turun ke dia ilmunya turun ke Ya. sampean lagi. Jadi yang Ya, dukung dia, yang dukung sampean kan dia, berarti yang punya dosa dia kalau sampean punya banyak salah. Iya. Ya udah benar gini Om, gini aja Om ya. Saya minta kontaknya dia aja Om. Saya kan tahu, saya belajar dari dia gimana sih caranya bertahan hidup di sana ya kan. Nyari apa ya, seperti ya saya sih maunya sana sama Om, karena Om kan udah apa ya, udah banyak yang tahu juga ya kan Om ya kan. Nah, sebenarnya saya tuh lebih apa ya, lebih pengennya ke saya Om. Cuman Om kan bilangnya seperti itu, saya harus nanya ke dia aja nih, takutnya nanti saya gimana. Ya kan, saya nggak jadi Gini masalah. aja, Nanti saya kalau kasih tahu saya ya. minta kontaknya Enggak, saya kasih Gimana? tahu. Enggak usah banyak nanya. Ya. Hmm. Pokoknya sampean punya duit, sampean bisa booking hotel, sampean bisa beli tiket Iya. PP, berangkat aja. Ya. Dah. Om, mau nanya Om, ini kok di Hong Kong pakai visa Om, berarti Om, kalau mau ke sana Om? Visanya on arrival. Jadi dikasih di bandara. Di airport. Nek sampean di bandara gitu Om? nek sampean baik ya lolos, nek sampean nggak baik ya pulang Indonesia nih. Bis gitu aja. Oke, baik. Selamat belajar aja. 100 orang telepon saya, yang masuk baru 2. Siapa Om? Duh ya. Saya? Bukan. Yang berhasil masuk ke Hong Kong ini. Yang berhasil masuk ke Hong Kong itu cuma 2. Oh, yang berhasil Om? Iya, yang nanya kan banyak. Makanya aku kan bilang karena ditakoi. Makanya tak kontenin sekalian aja. Iya, yang nanya banyak, yang masuk baru 2 orang. Baru. Cowok itu semua Om? Yang berhasil 2. Yang berhasil masuk. Itu cowok semua tapi? Sisanya pulang. Belum sampai masuk sudah pulang. Ya, belum sampai masuk Hong Kong sudah pulang. Ya, mental gitu ya. Iya, saya pernah juga deportasi 5 kali. Udah tahu, udah pernah semua. Tonton kontennya aja. Dan kalau 5 kali itu bolak-balik lagi. Iya, tetap nggak nyerah berarti. Loh. Ya kalau aku nyerah ya nggak jadi seperti sekarang ini dong. Iya. Ya berarti Om sama apa ya, istilahnya kan Om tuh yang selalu yakin, berarti kalau Om masih mau apa ya, bisa lolos dong. Berarti Om juga kan apa ya, kalau mental kan Om kan buat pelajaran. Oh ya, kenapa ya bisa mental kan seperti itu Om. Nah, kan ya sampean tadi tak kasih tahu. Sampean kalau sudah pernah kaburan di Taiwan, kesalahan sampean apa? Tinggal dievaluasi saja. Orang itu paling susah mengevaluasi diri sendiri. Gerayangi buat dirinya sendiri itu nggak bisa. Iya, nggak bisa. Makanya sampean belajar melihat diri sampean sendiri dulu. Sebelum keberhasilan itu akan datang, kan kita disuruh evaluasi. Jadi biar nggak nyalahin orang. Karena baik, Om. Kesalahan manusia itu selalu nggak bisa melihat dirinya sendiri. Iya. Cara gampang itu, Om. Cara gampang untuk membenarkan diri kita ya dengan menyalahkan orang lain. Nah, emang seperti itu. Rata-rata emang seperti itu, Om. Lah sudah. Lah sampean bagaimana? Selama sampean bisa menyelami diri sampean sendiri, jangankan kok pergi ke Hong Kong. Ke surga loh keturutan bisa. Ayo. Wis. Punya ini Om, iya. Ya udah panjang lebar ya, saya udah mengerti banget. Nah tadi kan Om kan saya suruh untuk nanya ke temennya Om yang udah ada di situ. Ya Om, karena Om kan udah nggak bisa ngasih apa ya, sini udah ngasih solusi. Bukan tidak bisa. Ke temennya Om. Saya tidak mau. Bukan tidak bisa, tapi saya tidak mau. Iya. Paham nggak? Dengan tidak mau dan tidak bisa kan sama aja Om. Loh, ya, itu kan beda dong, beda. Tidak mau dan tidak bisa itu beda. Ya cuma kan untuk kita kan pengertiannya kan apa Om, udah titik kalau ngomong tuh kayak gitu. Loh, anak itu ya tak marahin terus loh yang tanya sama aku. Tak marahin. Yang datang ke rumah itu. Iya, tak marahin. Tak ributin. Dia datang. Tapi dia tetap berani untuk datang. Iya, tetap datang, bawa martabak. Iya. Enggak, makanya tetap datang, dia berani datang ke
ke Hongkongnya. Iya, ya sekarang nyampe sudah ke rumah Ya saya. udah, kan? Ke rumah saya itu dia tetap datang karena memang dia butuh. Terus tak bilangin, tak nasehatin tentang attitude dan semuanya, dia bisa terima. Akhirnya ya berhasil masuk. Berarti kan sebenarnya effort atau usaha yang dia lakukan itu benar-benar. Loh, benar. Berarti dia dari Indonesia ke Hongkong itu langsung bisa lolos. Langsung lolos. Gitu, Begitu Mas. lolos dia kasih foto ke saya. Saya udah nyampe di Mongkok, Mas. Bisa Mas. mental 5 kali dulu, Pak Om. Kenapa? Ya kalau dia sekali dari Jakarta ke Hongkong langsung lolos. Langsung. Ya kan Om? Nah kalau Om itu 5 kali mentalnya gitu tak maksudnya? Awalnya dulu pernah 1 kali. Terus berikutnya ketika saya pulang lagi ke Indonesia, balik ke situ mental 5 kali. Terus akhirnya seperti sekarang ini. Jadi kesungguhannya itu benar. Ya aku nggak tahu. Dia akan mencoba terus. Dan aku nggak tahu nanti dia keblegoknya nanti di mana. Pokoknya aku udah bilang kalau kamu ketangkap polisi, ya, kalau kamu kena razia dan semuanya, nanti hubungi saya WA-nya. Kata si Umnya itu ngomong ke dianya. Iya. Ya udah gini Om, ini Om kita udah ngobrol panjang lebar, Om ya udah lama juga. Saya minta tolong sama Om, saya minta nomor HP-nya si temennya Om itu, biar nanti saya bisa tanya ke Omnya gimana. Kau ketawa. Oke. Saya kasih. Om. Saya kasih biar sampe ngeributin dia aja. Biar dia tahu rasanya. Gimana? Rasanya jadi kayak saya ditanyain bolak-balik, bener nggak? Benar. Ya jujur Om ya kalau saya pribadi jujur nih Om, kalau saya pribadi kalau orang nanya pasti tak jawab kalau saya pribadi. Karena kan ilmu itu saya berbagi dong, masa iya saya umpetin terus. Ya kan, Mas, beranak. Enggak, Mas, saya kasih tahu. Kalau sampean bilang saya nggak berbagi, ini tak kontenin, tak bagi ke channel YouTube. Kurang bagi apa lagi saya? Emang iya benar. Ayo. Ayo. Sampean masih ibaratnya tak kasih sesuatu, sampean nuntut lebih lagi, bener nggak saya ngomong? Iya. Ya dari situ kan. Benar, tadi itu. Enggak, dari karakter itu kan saya sudah bisa melihat sampean kayak apa karakternya. Gimana Om? Lah itu tadi. Wong wis tak kasih info, jek ngelokno saya. Kalau saya jujur ya, saya orang tanya saya kasih tahu loh. Sampean mau main bersilat lidah dan main psikologi sama saya? Ayo. Karena aku bilang. Nggak usah. Sampean sering ngomong, jujur ya Om. Itu udah menandakan bahwa suatu saat sampean bisa nggak jujur. Kalau orang ngomong seperti itu. Iya, itu psikologis Mas, psikis. Orang itu selalu ngomong kebalikannya. Orang kalau baik, kalau orang itu baik, jangan ngomong kalau saya itu baik. Biar yang ngomong baik itu orang lain. Artinya kita tidak ngomong ke orang lain kita itu baik, tapi kita menunjukkan kebaikan ke orang lain. Itu baru orang baik. Dia bakal tahu. Nah, sampean nggak perlu ngomong jujur-jujur dengan saya. Saya paham. Jadi dari saya ngomong dari awal sama sampean itu saya mempelajari. Makanya saya dengerin. Iya. Makanya ilmu itu sekali lagi kita dapat kalau kita lebih banyak mendengar. Iya, benar. Nah, makanya ya sekali lagi aku ngomong sama sampean. Saya bukan tidak bisa. Bahkan membantu sampean bagi saya juga bisa. Tapi saya tidak mau. Iya. Karena melihat siapa manusianya. Gitu loh Mas. Karena kan saya tadi bilang. Ya. Setiap laki-laki datang ke sini. Itu pasti berpeluang menyakiti hati teman-teman saya yang perempuan. Itu sudah saya pastikan Mas. Sudah saya pastikan. Makanya saya berusaha menghindari. Karena mereka adalah orang-orang yang notabene-nya butuh belayan kasih sayang. Berarti Om tuh sebenarnya tuh udah bisa memastikan udah poin seperti itu saking mudahnya Pak Om cowok nyari cewek di Hongkong itu. Ya, seperti itu Om. Sampean pikirkan sendiri, oke?
kalau saya ngomong kayak Iya, gitu, iya, iya. silahkan Oke. sampean berpikir Ya udah, seperti iya, ya udah Om, ini udah lama. ya. Nanti ini Om, saya tolong Om kirimin nomornya ke WA saya Om ya, biar saya Oh. bisa nanyanya ke temannya Om. Oke Om. Ya, Ketawa lagi Om, saya minta. oke lah. Nanti tonton konten ini ya. Nanti saya up lagi, ya. Seru. Gimana Om? Ya, Gimana Om? konten ini saya upload. Nanti sampean tonton lagi. Iya. Sampean pelajari Oke, siap. dari Nanti saya- kata-kata saya lagi. Oke, nanti saya minta Oke, nanti saya tolong minta kirimin nomornya Om ya. Oke, biar siap. telepon ke temennya Om juga. Oke. Oke, siap. Makasih Om ya, gitu Ye, aja Om ya. Makasih siap, banyak yo. udah ngasih informasi ke saya untuk saya lebih paham lagi. Oke. Makasih Om ya. Assalamualaikum. Siap, J. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ngoyok. Jadi laki-laki pengen ngoyok cari info bagaimana kerja di Hong Kong. Ya, sehat selalu buat kalian dan berhati-hati akan ada banyak garangan-garangan yang datang ke Hong Kong. Jaga diri baik-baik ya, semangat semuanya, kejar mimpi kalian, jangan sampai terlena dan tetap stay in my video. See you the next video. Bye bye.